Assalamualaikum soulmate. Ketemu lagi di podcast Masalah Emang Ada. Ada Mimi bersama Cindy, Hai, juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Di podcast kali ini, di episode kali ini kita akan berbagi wawasan mengenai banyaknya keinginan kaula muda di masa sekarang yang ingin menikah muda. Tapi mereka juga menunda niatan baik itu karena permasalahan di ekonomi, atau mereka banyak bilangnya aduh belum ada rezeki jadi nanti aja deh nikahnya gitu. Nah, di episode kali ini juga kita akan mendatangkan bintang tamu 2 langsung, pasangan yang menurut Mimi tuh seru banget, masih muda, terus tahu kita juga mereka tuh nikah muda. Nah, kita pengen tahu nih, pengen ngobrol sama pasangan ini, gimana sih rasanya saat mereka memutuskan untuk menikah di usia muda ini gitu. Di sini sudah ada Cilantik juga Adit. Halo, assalamualaikum. Hai. Aku tuh dari tadi nahan-nahan ngomong loh. Kayaknya kelihatan. Ini kita soalnya biasanya Maklum sarapannya kerotok. gitu berkicau terus deh. Kalian apa kabar? Kalian apa Alhamdulillah, kabar? Baik, senang banget loh bisa main Iya, kesini. kita juga It's an senang honor. banget. Terima kasih Mbak Iya, Inka. terima kasih diundang Kita juga ya. terima kasih. Kita yang terima kasih. Terus kalian tuh lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi sibuk ya gitu-gitu aja ya, nyapu, ngepel, piring. Aduh, bisa ya? Bisa nyapu. bisa. Alhamdulillah bisa. Gimana kalau Mas Adit gimana? Sibuk setiap hari ya, mencari kesibukan lah ya. Ada syuting, kalau nggak syuting ya paling ada program juga sama Ati. Kita punya program berdua juga. Sama jadi family man lah, ngurusin anak-anak remaja yang bangor-bangor itu. Tapi kan udah pernah ya di sisi ini, di Fase part itu. itu ya, di fase itu udah pernah, jadi lebih Iya. tahu ya ininya. Nah, kan kita kan tema kali ini kan kita mengangkat kan, setahu aku nih kan kalian tuh menikah muda ya. Nikahnya di umur Iya, berapa? mudah banget sih. Kita pernikahan dini lebih tepatnya lagi ya. Iya. 20 tahun, umur 20 tahun nikah. Coba anak-anak zaman sekarang kira-kira berani nggak menikah di umur 20 tahun? Ini kan kalau nggak salah tadi topiknya menikah tapi Banyak yang menunda. Banyak pertimbangan. Karena Biasanya pertimbangannya faktor ekonomi tuh. Ya, itu Karena dia kan pas nih. Zaman sekarang kan banyak tuh perintilan-perintilan ya. Kalau dulu kita nggak kenal kuota, Bu. Karena sekarang tahu kuota loh. Jadi banyak lah. Uang jajan itu wah terbagi-bagi dengan sistematisnya gitu ya. Kalau Otomatis begitu ya. anak-anak zaman kita mungkin generasi 90-an, 80-an cenderung nekat kali. nekat, yang main kayak nekat. Iya. Sebenarnya kita agak kasihan ya, bukannya pinter ya. Karena kurang referensi ya. Nah itu dia. Mungkin kalau zaman dulu udah ada YouTube, udah ada Facebook, udah ada Instagram, mungkin kita juga nggak mau nikah muda ya. Bapak menyesal apa bagaimana nih Pak? Apa kita curhat di sini Pak? Ati sama Adit ceritain dulu dong. Dulu kalian tuh waktu memutuskan menikah muda, itu kondisi kalian tuh gimana? Apakah kendalanya seperti apa? Waduh banyak kendala. Ya, atau emang kalian tuh saat itu emang merasa udah settle aja gitu dari Enggak. segi Ada tisu nggak ekonomi. di sini? Ada tisu, ada tisu. Oh, Ada, udah ada. Udah Tisu dipersiapkan. sama tempel takut gumok. Banyak ini yang mesti diceritain mah, itu mah panjang banget. Yang jelas pasti di umur segitu ya kita juga bukan dari background keluarga yang sangat berkecukupan, jadi memang struggling pastilah. Atik waktu itu masih kuliah, Adit sambil kuliah tapi sudah menjadi seorang peragawan waktu itu, ya udah punya penghasilan lah ya, juga bukan pengangguran dalam hal ini. Ya udah kita. Dan sebenarnya mungkin triggernya adalah papaku ya yang Oh iya, ya. almarhum Jadi sebenarnya kamu cerita aku sedikit pacaran tentang dari itu. SMA Oh. sama Jelantik. Oke. Jadi mungkin High school sang ya. ayah ini ngerasa, lo udah lama lo pacaran sama anak gue. Ditegur lah satu hari, dipanggil lah ke kantor bokap. Lu serius nggak sih? Ditutup, katanya kereknya ditutup. Gue nggak ikut. Jadi Itu serius lo, dipanggil. beneran. Jadi gue dipanggil ke kantor yang almarhum waktu itu di di gedung itu.
Terus dia tutup gitu. Nah, gue mau digebukin nih kayaknya nih. Nggak tahu aja enggak, dia bilang gitu. Kamu udah serius sama anak saya apa enggak sih? Intinya dia lebih mengorek lah gitu. Dia bilang ya serius lah om. Kalau enggak ngapain berapa tahun? 5 tahun ya? 4 tahun, 5 tahun. Ya udah kalau emang serius tunjukin lah. Saya lihat kamu udah, ya mungkin dia pikir pacaran udah lama. Ini anak laki udah punya penghasilan. Lu mau ngapain lagi sih gitu mungkin ya. Karena pemikiran orang tua kan zaman dulu kita nggak tahu. Mungkin dia juga nggak mau anaknya kemana-mana. Udahlah mau lu aja deh, jangan ngiwir-ngiwir. Jadi udah akhirnya kita nggak lama sejak itulah itu ya. Nggak nyampe setahun. Jadi kalau nggak salah habis itu lebaran, perkenalan keluarga, lalu tahun depannya lamaran terus. Tapi aku ngelangkain banyak loh Mbak, maksudnya kakak-kakak, sepupu semua. Jadi mereka semua di acara pernikahanku tuh mukanya bingung, bukan senang. Kalau orang kan senang ya, kan kawinan kan, senang, ini mukanya pada, ini beneran kan ibu kawin nih. Semua mukanya sedih, bingung. Lucu juga sebenarnya itu. Makanya tuh album fotonya kita umpetin aja nih, nanti jangan ada yang lihat deh. bingung. Iya, jadi ya memang dari papa saya waktu itu karena ngerasa dia punya pekerjaan, kenapa enggak gitu. Terus kayak baru mungkin 4 tahun lalu lah, Atik baru nanya sama papa. Papa kan sekarang udah meninggal papaku. 4 tahun lalu Atik nanya tuh, aku lagi dulu, kenapa sih aku disuruh kawin cepet-cepet? Aku kan bilang justru gitu. begitu. Iya, jadi aku baru ada pertanyaan itu kayak 4 atau 5 tahun yang lalu. Papa ngomong gini, Papa nggak kepengen kamu dipegang sama banyak laki-laki, gitu. Iya. Aduh, aku jadi inget. Kayak orang Arab sebenarnya begitu ya. Jadi karena udah lama, jadi Papa nggak kepengen kamu banyak dipegang oleh Laki-laki. Iya, ya bagus sih bener. Tapi terus kalau menurut kalian tuh gimana tuh dengan era saat ini kan banyak ya anak-anak muda sekarang tuh nggak berani gitu untuk mengajak nikah. Mungkin Wajar pacarnya sih. juga udah pacaran lama seperti kalian. Tapi Wajar. ya itu gitu karena mereka merasa nggak Belum pernah settle. cukup, nggak settle secara Kalau rezekinya gitu. ini subjektif sih ya. Adit lihat justru malah belakangan ini aku lihat anak-anak wanita yang lebih mentalnya lebih berani dan lebih siap dibandingin laki-laki. Aku juga nggak ngerti kenapa ya. Tapi Untuk kalau aku menikah lihat, justru wanita. kalau dulu mungkin laki-lakinya lebih nekat, kalau sekarang justru perempuannya yang kelihatan lebih berani. Mungkin bisa dikoreksi ya. Cuman aku ngeliatnya dari sudut mata aku kayak begitu, dari sudut pandang aku. Itu mungkin juga karena memang emansipasi juga kali ya. Mungkin mindsetnya wanita udah, ya kalau lo nggak mau mulai, gue yang mulai deh gitu ya. Kalau dulu kan perempuan lebih nunggu ya. Mungkin ya Mbak ya, Mbak Inga yang lebih tahu kali. Dulu nunggu nih kapan nih gue dilamar nih, kapan. Kalau sekarang nih gue nggak dilamar-lamar nih, apa gue yang lamar nih Berani gitu. bertanya ya mereka ya, minta kepastian. Yes. Itunya ya. gitu. Tapi kan balik lagi masalah pernikahan itu kan biasanya kan laki-laki ya Mbak ya yang Umumnya maju. ya, umumnya begitu. Nah itu gimana tuh Mbak Inka? Coba aku mungkin butuh kita mungkin terjadi. butuh Dari tadi kita wawasan udah Mbak bercocotan Inka. terus nih Mbak Inga. Karena kan kita Mbak Inga prit mau diwatakan sekarang ya Mbak. Kayaknya kalau ada Atik berantakan nih jadinya katanya. Kayaknya konsep kita nggak kayak gini deh. Salah nih kayaknya nih. Salah nih kita calling bintang tamu yang ini nih. Enggak dong. enggak dong, kan kita Bercanda. berbagi wawasan dan Iya. pengalaman Iya. kalian yang wow gitu kan. Aku aja ngerasa nikah di umur 23 itu udah tergolong muda gitu. Ternyata Iya. kalian lebih Muda muda banget. lagi Iya. gitu kan. Ya itu Mbak Ika kan tadi kayak Atik sama Adit juga udah bilang gitu ya bahwa sebenarnya mereka ya itu tadi ada dipanggil sama Iya, apa-apanya papa. Atik almarhum gitu bahwa ayo dong lu udah pacaran lama anak gue nggak dikawin-kawinin Mungkin, gitu istilahnya. Terus lu sekarang Yang mungkin kita bisa sharing ya Momi, Hmm. yang paling berat adalah kita kan menikah terus nggak lama juga kita punya si abang. Jadi umur 21 ya, 21 itu kita udah punya belum anak kan. punya anak. Ya bayangin umur 21 mentalnya Nah masih itu dia. main ya, masih main sementara udah ada pastinya. tanggung jawab. Itu mungkin yang bisa dikatakan fase terberatnya itu justru di situ. Nah, Jadi itu menarik. kita agak merasa bersalah sama anak kita yang pertama. Oh, Karena bukan kelinci percobaan ya, tapi kita berproses, Iya berproses. udah ada dia nih. Proses pendewasaan kita udah ada si abang. Iya. Mungkin sedikit dengan banyak mudanya usia, terus langsung dapat Iya. anak. Gitu. dia pasti kena impact-nya tuh. Ya Jo ya, ayah minta maaf ya. Maafin Gitu. ya Bang. Hmm. Gimana? Kalau menurut Mbak Inka gimana nih? Ya kan kalau kita di sini kan ingin punya sudut pandang di mana
semua yang selama ini kita anggap masalah kan nggak masalah. Betul. Nah sebenarnya nggak masalah gitu selama memang pernikahan itu kan harus siap ya. Nah kalau persepsi lingkungan tuh selama ini aku ngelihatnya, yang aku lihat ya, nggak semua tapi aku lihat orang tuh menikah dulu, terus akad baru dinasehatin gitu. Nikah tuh mau ngapain? Padahal kan harusnya sebelum memutuskan mau nikah diajarin dulu nikah tuh apa, nikah tuh seperti apa, butuh kemampuan apa yang harus dimiliki, tugas istri apa, tugas suami apa, apakah kamu sudah saling mengenal, siap nggak diselingkuhi, siap nggak kalau kamu nggak punya anak, siap nggak kalau anak kamu cacat, siap nggak kalau pasangan kamu stroke, itu nggak pernah ada. Iya. Harusnya kan itu di awal. Jadi misalnya nih kalau kita nggak punya anak, kamu poligami nggak, selingkuh nggak? Itu kan harus ditanyakan. Karena apalagi seorang perempuan. Bagi perempuan itu di poligami itu kata Rasulullah bagi kiamat kecil. Gitu. Makanya Rasulullah kan bilang sama Ali bin Abi Thalib waktu dilamar anaknya, aku punya persyaratan. Apa itu? Bersediakah kamu tidak menyakiti anakku, tidak kau poligami dia? Karena poligami itu adalah bagaikan kiamat kecil bagi seorang perempuan. Oh itu memang ada ya? Ada. Jadi memang harusnya kita tuh sebelum menikah memang melakukan persiapan dulu. Kalau kita di sini kita bilang tafakuran pranikah. Jadi apa sih gitu? Engkau waktu anak nikah juga gitu. Harus tahu dulu kamu tuh masuk dunia apa. Dimana di situ seperti mengarungi samudra yang luas. Lalu kamu nggak tahu tujuannya mau kemana, kan kebayang tuh, ini kemana nih arahnya. Lalu kalau dalam satu kapal ada 2 nahkoda, pasti yang satu kiri satu ke kanan pecah nanti karam. Lalu juga butuh kemampuan untuk berlayar, karena ada kadang-kadang riak-riak kecil, kadang ombaknya gede, kadang tenang, kadang badai gitu. Dan itu pasti terjadi, tidak pernah tidak terjadi. Nah, kebanyakan dari anak-anak itu tidak berbicara itu, tidak memikirkan itu. Selalu ngomongnya yang nanti kalau kita punya anak perempuan ya, dua-duanya ya, yang manis-manis ya. yang manis-manis. Padahal di setiap pernikahan sesuai dengan sifatnya dunia yang fana, ya memang ada punya uang, ada nggak punya uang, ada sukses, ada enggak, memang begitu, berganti-ganti. Dan lalu juga nggak semua orang bisa punya anak, kan gitu. Lalu nggak semua orang juga hidupnya punya uang, terus kerja, terus ada PHK, ada ini. Nah dia siap nggak? Lalu tahu nggak tugasnya? Karena di dalam spiritual itu memang ada tugas istri sama suami itu beda tugasnya. Makanya di dalam pernikahan nggak ada yang namanya pengorbanan. Dan tidak ada saling mengalah tuh nggak ada. Karena gitu ya, Mbak, ya? nggak ada, karena sendiri-sendiri. Seperti kayak ini kepala direktur keuangan sama humas gitu. Bukan humas, apa sih kalau nerima pegawai? HRD. HRD. Maaf ya dokter nggak ngerti. Jadi ya HRD. Nah kan kalau HRD tugasnya beda sama direktur keuangan. Nah kalau direktur keuangan mau nolongin tugas HRD boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dia nggak mau nolongin ya nggak apa-apa. Kalau dia mau nolongin karena keikhlasan dia, bukan pengorbanan dia. Begitu demikian juga direktur keuangan. Kalau dia mau, si HRD mau bantuin, silakan. Tapi kalau dia nggak mau bantuin ya nggak apa-apa. Tapi kalau si direktur keuangan bilang stop, saya nggak mau dibantu kamu, ya jangan bantu, nggak apa-apa. Ya, jadi semua itu punya tugas masing-masing yang berbeda. Tapi enaknya memang harus saling memfasilitasi. Makanya tujuannya mau apa? Nah, karena ini umumnya dibicarakan setelah akad nikah, udah kecebur dulu. Benar Mbak. Ya. Kadang-kadang aku juga selalu bilang sama anak-anak, kalau mau menikah, aku nanya, sudah mengenal, sudah saling mengenal tanda kutip, bukan mengenal fisik, mengenal persepsinya. Misalnya dia persepsinya, misalnya itu orang itu gila ada istrinya tuh, kenapa? Cerewet banget gitu, begini waret gitu. Terus suaminya tiap pulang kerja dibawain. Jadi gimana? Ya iyalah, ini suaminya selingkuh.
Ya terang aja selingkuh, abis punya suami kayak gitu sih, kata si laki. Berarti kan dia setuju perselingkuhan. Kamu mau menikah sama laki-laki seperti itu? Harusnya kan tidak ada. Kalau nggak setuju, ya disamakan persepsinya atau berpisah. Bukan selingkuh jawaban satu pernikahan. Jadi Mbak Inka, jadi sebenarnya bukan cuma masalah ekonomi itu ya Mbak. Itu Iya, juga. masalah Malah- rezeki itu masalah- jadi kecil banget ya. Jadi kecil banget Iya. dibanding Masalah sama persepsi. Dengan semua yang pemaparan sebenarnya, yang tadi iya, Mbak Inka bilang. Yang Iya. persiapan mental kan Iya. sebenarnya Iya. yang lebih harus dipersiapkan kalau Mm-mm. misalkan. Tapi bisa juga nggak tuh Mbak jadi alasan mereka, nanti dulu ya aku belum siap nikahin kamu, kayak mental aku belum siap deh untuk punya istri. Itu bisa jadi pembenaran juga nggak Mbak? Ya boleh-boleh aja, semua orang kan punya keputusan Iya. sendiri. Punya sudut Oke. pandang sendiri, dan sudut pandang itu dia punya landasannya kan. Iya. Nggak masalah sebenarnya, tinggal kesepakatan berdua. Tapi sadari bahwa tujuan yang berbeda akan membuat rumah tangga itu berat. Sulit Karena ya. gini, sulit. Misalnya nih ya, orang yang cinta. Jadi pernikahan tuh karena cinta. Tapi ketika beda tujuan kan beda pendapat terus. Iya. Lama-lama jadi nggak cinta, berantem tiap hari. Ya. Nah, kalau Begitupun sebaliknya kali ya. sebaliknya, ketika menikah secukupnya aja, umur udah cukup, dirasa ini cocok, ya udah kita menikah, tujuan kita sama gini, menikah karena sepakat terus, cinta lama-lama. Itu ya. Kalau kalian yang mana? Karena cinta menikah muda, terus baru mencocokkan diri, atau mencocokkan diri sudah merasa cocok, Bercocok Baru- tanam. bercocok tanam, baru Saya muncul. dicocok-cocokin sih kayaknya ya. Hati-hati. Iya, tadi tuh Atik sempat ketampar tuh sama kata-katanya Mbak Inka bahwa ternyata dalam pernikahan tuh nggak ada yang namanya pengorbanan ya Mbak ya. Padahal kita tuh biasa ngejalanin Seharian. keseharian dengan Pengorbanan dan ngalah. ngalah. Nggak ada Iya. juga, Iya, gitu. ternyata. Mengalah demi kesinambungan ya, Mm-mm. demi kerukunan rumah tangga Mm-mm. gitu. Ya pasti kita yang Adit maksud dengan pengorbanan di sini maksudnya lebih nahan ego, Mm-mm. emosi dan Mm-mm. sebagainya. Kadang-kadang kan nggak selalu apa yang dia inginkan Sesuai, sesuai dengan apa yang iya. dia inginkan. Begitupun sebaliknya Pak. Iya, jadi gitulah pokoknya. Banyakan telen lagi kan telen. Pahit apa manis pada saat nanti? Banyakan pahitnya lah pasti Bu. Kalau nggak ya kalau misalnya pahit kita gumuhin aja. Tapi itu nggak apa-apa ya Mbak ya, itu bukan Ya. dalam arti pengorbanan yang tadi Iya, Mbak gimana Inka tuh, Mbak? maksud ya. Kalau pengorbanan ego ya iya, karena memang pernikahan tuh kan ada ikatan pernikahan. Yang namanya ikatan tuh apa sih yang diikat? Yang diikat tuh ego. Jadi ketika kita menikah, ego tuh sudah nggak eksis lagi harusnya. Karena memang terutama imam ya, imam tuh harus yang paling banyak pengorbanannya. Kan kalau kita kan ingin pernikahan itu sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah itu artinya tenang. Mawadah itu penuh cinta dan kasih sayang. Warohmah itu dirahmatin Allah. Jadi keluarga sama sakinah, mawadah, warohmah tuh pernikahan yang tidak ada pertikaian, selalu hangat, penuh cinta, penuh kasih sayang, dan Allah merahmati. Makanya ada sering pernah dengar nggak? Pertengkaran itu kan bunga-bunga pernikahan. Itu yang pasti kebenaran bukan dari Al-Quran. Karena kalau di Al-Quran itu nggak gitu. Yang namanya samawa itu keluarga yang jauh dari perdebatan. Nah, untuk membuat, mendirikan, membangun keluarga samawa itu memang siapa yang berperan? Seluruh keluarga. Anak, istri, dan suami, imam. Tapi siapa yang membawa paling dominan itu suami. Makanya suami itu paling banyak berkorban perasaan. Betul. Tapi suami kamu bukan imam Adit. Gimana dong? Bukan imam ya. Bukan Mas Imam. Adit Oh iya. Duduk sini aja. Iya. Jadi emang gitu. Dan itu sih sekali lagi tadi bagus banget ya sharingnya dari Jelantik sama Adit bahwa pernikahan tuh gini. Oh iya, aku jadi inget. Iya ya, di Indonesia tuh aku nggak tahu di tempat lain, tapi yang aku lihat selalu nasihat perkawinan itu setelah ijab. Iya benar. Harusnya kan sebelum ijab dicerita ini Nanti kamu nggak gini. jadi. Nanti nggak jadi Mbak. Nah itu harusnya begitu. Justru itu Harusnya nangis. Harusnya begitu.
Harusnya tuh kalau nggak jadi sekarang jangan sampai cerai setelah tahu gitu ternyata nggak cocok. Wah rugi itu udah bayar gedung. Iya. Tapi dari sini ya alhamdulillah ya. Jadi Atik jadi belajar bahwa nggak semuanya selalu uang ternyata. Iya, ternyata betul banget. Kalau misalnya dari topik ini kan anak-anak muda nih pasti mikirnya cuman belum punya duit gue, belum cukup. Semua diukur dengan uang. Ya, hari ini semua diukur dengan uang. Tapi begitu tadi Mbak Inka bilang, enggak loh yang mesti disiapin tuh ini. Sedangkan aku sama Adit nih belajar jatuh bangun tertatih-tatih sendiri gitu loh. Untuk ini pun kita masih dalam tahap belajar gitu loh. Terus belajar. Memang Atik lupa ya exactly, mungkin sekitar di atas tahun ke-10 tuh aku ada tuh pertanyaan, aku lupa aku sempat nanya apa enggak ke Mbak Inka. Kayak ini kok aku nikah kayak ngerasanya cuman kayak robot gitu loh Mbak. Saya sebagai istri menjalani peran sebagai ibu, istri, lalu punya anak gini. Kayak nggak ada rasa. Kayak cuman rutinitas. Terus ya bahwa di dalam pernikahan itu ada pertengkaran, ada perbedaan pendapat, ada saling berargumentasi apa. Ada tuh fase begitu jadi kayak mati rasa gitu loh Mbak. Terus Atik lupa kayaknya sempat cerita Mbak Inka, terus Atik diingetin. Ya gue jadi diingetin bahwa nikah tuh kan ibadah. Terus Atik diingetin kayak kamu nyiapin sarapan pakai Hati. niat aja jadi ibadah. Hal-hal kayak gitu kan harus nih terus. Jadi maksudnya kayak gitu-gitu. Gue cengeng banget. Oh ini. Cuman maksudnya kayak gitu-gitu tuh begitu kita mati rasa tuh aku paling ngedivertnya gitu ya Mia. Kayak misalnya oh ini aku nggak cuman jadi istri, nggak cuman jadi, tapi emang ini ibadah loh nih gue nyendokin nasi, toto dahar, nyiapin ini. Kalau kalau kita sadarin itu emang nggak cuman pabrik anak dan nggak cuman jadi istri, tapi nikah tuh karena ibadah itu lumayan. Kalau aku lagi inget itu langsung. Itu berarti sudut pandang. Itu sudut pandang. Menikah itu ibadah. Ada kan orang sudut pandangnya menikah itu ingin dapat keturunan. Ya. Ada sudut pandangnya menikah itu ingin ada yang ngurusin. Iya. Niatnya lah kalau menurut Adit niatnya. Jadi langkah-langkahnya beda jadinya. Sebenarnya dalam nggak laki nggak perempuan mungkin ya Mbak ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita semua 24 jam apa yang kita lakukan atau yang kita lakoni itu memang harus ada niatnya. Iya. Kayak saya ngerokok aja nih, ngerokok tuh ada niatnya. Nanti kalau saya nggak ngerokok, semua orang nggak ngerokok, pabrik rokok tutup, berapa banyak yang nganggur. Saya ngerokok deh. Itu kan termasuk niat, contoh. Itu sudut pandang tuh. Iya, jadi ya beda-beda. Ada orang ngerokok yang killing time, gue daripada ngegosip, gue ngerokok aja deh. Iya, beda-beda. Ya, ini contoh. Iya. Jadi memang sudut pandang tuh banyak. Banget. Maksudnya dengan kata lain, kata Adit sudut pandang itu kan jadi sama dengan niat gitu misalnya. Sama aja, artinya kita tuh dibombardir oleh kebenaran lingkungan soalnya, ya kan. Benar. Nah sekarang tinggal kita mau apa. Kalau yang kita tawarkan di sini kan, kayak Atik sama Adit lakukan kan udah benar ya, artinya bagaimana mencari sudut pandang yang membuat ini jadi emang ada masalah, nah, kan gitu kan. Kayak tadi kan gini, oh hidup kan, oh iya kan ibadah, ya udah, kan jadi nggak nolongso lagi, nggak kosong gitu, nggak hampa. Kosong, bener. Karena kan rutinitas itu seperti kita kayak robot kan. Robot itu kan, robot itu kan nggak ada hati, nggak ada niat, cuma ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan ngerjain ini. Tapi kan kita kan pengennya juga kan, artinya di surga tuh nggak ada robot gitu. Semua hati ya berperan ya. Di robot nggak ada manusia tipe robot di sana. Jadi kita pengennya kan seperti Atik sama Adit tadi, mengalahkan ego untuk memfasilitasi anak dan istri gitu kan, anak dan suami. Nah itulah yang membuat hidup nih enak sebenarnya. Jadi nggak ada masalah gitu, enak aja. Nah kalau yang tadi rezeki,
Iya, jadi kepikirannya udah ke situ aja. Iya. Ya. Sebenarnya Mbak, kalau rezeki itu banyak banget ya fakta di lapangan. Ini Adit sama Ati sampai sekarang beres aja tuh. Nah kan artinya gitu. Kelihatannya beres Mbak. Kelihatannya. Padahal beres-beres. Tawa deh Mbak Inka. Tapi ya kita memang selalu optimis sih Mbak. Iya. Nah, iya itu artinya kan orang yang yakin. Semangat, Mereka kan yakin rezeki Modalnya itu yakin. dijamin Allah. Saya dari awal menikah Iya. sama Atik modalnya cuma yakin aja sih. Iya. Ya itu yang bisa kita jadikan pelajaran artinya untuk membuat masalah itu sebenarnya nggak masalah, apalagi rezeki. Rezeki itu kan nggak maju, nggak mundur, nggak berkurang, nggak bertambah, Udah ditentuin udah ya, Mbak? ditentukan. Mau kawin mau enggak kan tetap mau agamanya, mau punya agama mau nggak punya agama udah ditaker. Cuman terkadang paling situasional yang membuat keyakinan atau iman kita yang floating ya. Kadang aku jadi ragu ya. Apa iya ya apa ini? Tapi nanti lagi situasi lagi enak, yakin lagi. Nanti lagi nggak enak, imannya turun lagi. Kadang-kadang aku perhatikan manusia umumnya seperti itu. Nah itu apa sih Mau- Mbak biasanya yang bikin ragu-ragu itu? Mau nggak Naik dikasih turunnya tahu itu. supaya nggak gitu. Hmm. Artinya Mau supaya banget. kita bisa di Stabil, setiap terus, kondisi itu kita rasa kita kayak tadi enak gitu. Yakin Ketika terus. kita lagi enak, harusnya kita benar-benar belajar untuk meyakini yang nggak enak tuh dari Tuhan. Waktu enak dan meyakini bahwa enak ini pun cobaan loh, bukan nggak Paham. gitu. Lebih Nah, ketika kita nggak enak kita cuek aja karena kita udah ngerti. Jadi artinya tuh ketika kita sulit itu bukan waktunya memikirkan kehebatan Tuhan, bukan. Itu waktunya menuai hasil pemikiran kita kemarin. Ketika lagi Nah, ini baik-baik kan ya. dari Allah. Makanya kalau misalnya kita lagi enak tadi ya, Mm-mm. mereka justru kita mikirin Harus, dulu tuh, merenung, gitu. merenung ya, Kan menambahkan modal gitu tuh ya, Mbak, ya, buat hati modal kita, keyakinan supaya menguatkan, makin ya, yakin. menguatkan kita Karena Dengan kan menggunakan yakin. sudut pandang spiritual. ya kadang kan gini, karena kan gini, abis kesulitan akan datang kemudahan kan. Jadi waktu kita lagi muda kita udah tahu bentar lagi ada kesulitan. Pasti Harusnya begitu nggak ya, boleh Mbak? stres kalau udah ngerti itu. Nah waktu seneng tuh harusnya merasakan menyiapkan itu, diri, gitu menyiapkan kan, ya. mentalnya itu. Karena memang itu sunatullah, nggak bisa. Masalahnya sebenarnya bukan ada uang atau nggak ada uangnya. Sebenarnya ketika nggak enak, rasanya tuh nggak enak banget ya. Kan stres, was-was, gelisah tuh nggak enak banget. Enak banget. Apa akibatnya? Kita jadi marah-marah, kita jadi prasangka buruk, Iya. kita jadi pokoknya kita jadi seseorang yang nggak nyenengin orang lain. Betul, pasti. Iya. betul Mbak. Artinya kita aja nggak enak, orang lain apalagi gitu nggak enak sama kita Iya. dalam kondisi kita nggak enak. Auranya Iya, juga nggak- Iya nggak enak karena Energi kita yang kelakuannya dikeluarin pasti nggak enak gitu. Nah jadi gimana caranya? Nah, waktu enak pergunakanlah, manfaatkanlah waktu itu sebaik-baik untuk meyakini bahwa ini akan terjadi. kita akan mengalami roda roda berputar. rolling ya. Jadi waktu dia berputar kita ngeliatnya gini, ya iya wajar aja. Kan kemarin udah enak. Jadi wajar. Emang ya. begitu. Jadi wajar. Ya. Jadi Iya. wajar. Wow, Gitu. luar biasa. Jadi Jadi ya, begitu. satu aku mau nanya. Kalian kan seingat aku kan punya anak remaja ya. Umurnya berapa si Abang? 20, baru Wah. nonton 20. Kalian kira-kira gimana tuh? Dari Dede mengajukan ayah, mami, Mengajukan proposal. mau nikah muda seperti ayah mami gitu. Ya mungkin karena sekarang udah tahu Mm-mm. seperti yang barusan Mbak Inka Mm-mm. sharing, Mm-mm. ya kita akan kasih penjelasan. Abang nonton ya Bang. Kasih penjelasan kalau pernikahan itu atau Apa? ikatan menikah itu memang tidak hanya soal uang atau Iya. materi, tapi juga visi dan misi, Mm-mm. terus kesiapan mental Mm-mm. Iya, dan justru itu yang sebagainya. utama. Ke situ ya. Udah siap belum mereduce Mm-mm. ego, Iya. mereduce hobi, mereduce semua Iya, lah yang betul. berhubungan dengan ego. Kalau memang Ya. udah siap ya monggo. Mm. Tapi kalau belum ya mungkin hold on, itu tahan dulu ya. Kayak waktu anakku juga gitu kan. Sudah siap meninggalkan masa-masa lajang. Iya. Artinya kenakalan-kenakalan. kamu nggak bisa bangun sesukanya. Iya. Benar. Kamu nggak bisa lagi pengen beli velg. Nah udah nggak Mm-mm. bisa. Mm-mm. Karena apa-apa yang istri kamu nggak suka, kamu nggak boleh lakukan. Apa-apa yang suami kamu nggak suka, kamu nggak boleh lakukan. Jadi harus saling memfasilitasi supaya sama-sama tetap bisa
nyaman. Yes. Nyamannya bukan nyaman sendiri aja, tapi berdua gitu ya Mbak ya. Kan ada yang suka ngomongin, kan kamu dari aku kenal kamu, Iya. aku kan udah udah melakukan ini, itu udah nggak bisa lagi. Itu sih kalau boleh Tika highlight. Yang tadi Mbak Inka barusan ngomong itu, menikah tuh bukan ngiket orang, tapi ngiket ego yang tadi Mbak Iya. Inka bilang itu. Itu Iya, buat ikatan aku juga itu perkawinan. dalam banget sih. Jadi kayak orang-orang kan biasanya ngeliatnya, ya lo kan udah punya gue, Mm-mm. gitu ya. Ya, Jadi kayak itu lo lingkup kan udah aja jadi bini ya, gue, gitu. jadi ya terserah gue gitu. Tapi begitu Mbak Inka bilang, ya memang ada yang diikat. Iya, jadi memang rezeki tuh emang urusan kesekian dalam mempersiapkan pernikahan Iya, gitu. iya. Pernikahan tuh harus ini, kayak misalnya nih, misalnya Mas Aji aja ngomong, kayak misalnya ada siapa gitu ngomong yang kalau aku nyampein ke Mas Aji sedih, Mas Aji kesel, aku nggak akan sampaikan. Jadi sesuatu misalnya dari kakaknya atau dari siapapun yang kalau aku sampaikan ke pasanganku, dia menjadi tidak taat, artinya Tidak sedih, nyaman kesel, dan sebagainya. stop di sini. Karena Lebih nanti baik tidak dia disampaikan. jadi nggak nyaman. Padahal kita kan hidup nih pernikahan tuh bermitra Nyari untuk nyaman. taat, Jaga bukan nyaman. itu ya. Jadi Mas Aji juga gitu. Kalau ada dia dengar sesuatu yang akan menyakitkan, dia enggak. Jadi bukan semuanya justru harus di-sharing ya Mbak? Enggak. Hmm. Enggak, karena nah itu tujuannya mau apa? Kalau tujuannya mau ibadah, namanya ibadah kan harusnya emang ibadah kan enak gitu. Ya harusnya gitu, enak. Itu tadi sakinah. Justru ya. Saling menjaga. Gak ada 21 tahun gak ada apa-apanya ternyata ya, begitu udah dikeruak begini beras. Dan Iya. ternyata semua masalahnya hanya di sudut pandang. Ya. Iya, sudut Luar pandang. biasa. Iya. Sudut pandang yang Sudut bisa pandang memporak-porandakan Iya, rumah tangga, porak-porandakan rumah Iya. tangga, tapi tapi juga juga sudut pandang yang bisa spiritual yang menyelamatkan Iya. si rumah tangga, justru yang membuat hubungan rumah tangga suami istri sesungguhnya. itu. Iya, iya, iya. Aduh, coba sharing lagi Adit sama Atik. Kalau boleh tahu apa sih yang biasanya membuat kalian berantem gitu misalnya? Small things lah ya pasti Justru ya. small Kalau udah lama usia pernikahannya paling urusan sama anak, biasanya menyangkut anak. Terus bad habit. Maksudnya kita masing-masing individu kan pasti masih punya bad habit ya, yang susah untuk, kalaupun berkurang iya, tapi hilang sama sekali susah karena udah berpuluh-puluh tahun menjadi kebiasaan kan. Jadi Dan paling sifat hal-hal ya. kayak gitu aja sih. yang Cuman paling nggak sering. prinsip. big deal, jadi ya udah. Pokoknya Atik ini Dan aku pakemnya tipe itu aja. pasangan yang kalaupun ada masalah harus selesai segera. Jadi bukan tipe Nggak yang suka nunda-nunda ya. bukan Jadi tipe kan yang panjang, ada yang nggak baper. aku lagi nggak mau Iya, sama iya, satu iya. kamar sama kamu ya. Kamu pokoknya pisah ranjang dulu gitu atau pisah rumah dulu. Aku bukan tipe yang Apa begitu. sih kamu nggak tahan banget Mau ya? ya udah mau berantem biasa lah. Habis itu ada solusinya yang penting. Iya, Insya Allah. Ya, 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 ya. Ya, ya, penjelasan Mbak Inka dalam banget ya buat dalam kita banget. nih yang Makasih banyak loh, berumah Mbak. tangga. Makasih banyak. Jadi Aku juga makasih dapat tambahan juga. tercerahkan banget. Banyak yang terang nih jadinya nih. Alhamdulillah, wawasannya bertambah Iya. untuk Iya. semakin yakin menjalankan rumah Amin. tangga Iya, kalian ke insya Allah. depannya ya. 21 tahun and the Baru next. 21 tahun. Selama menyadari pernikahan itu adalah ibadah. Iya, Yes. betul ya. Tadi ya itu ya samawa ternyata dalam sekali. ya. Dan Berat. samawa itu bukan pemberian Tuhan. Iya, Itu kita yang target Kita yang usahain ya, Mbak. Mengupayakan Jadi kita nggak ya, bisa Mbak, ya. berdoa ya Allah berikanlah aku keluarga samawa, kata Tuhan ya kamu upaya sendiri. Saya dikasih. Itu upaya Kalau kita egonya berkibar nggak mungkin. Ya nggak mungkin bisa Iya. samawa itu ya. Ya karena Allah memberikan kalau kitanya dulu udah. Iya, mau kan proaktif Allah kan. Kalau kamu menghampiri aku merangkak, aku menghampiri kamu melangkah. Kamu menghampiri aku melangkah, akan aku hampiri engkau dengan berlari. Jadi Artinya rahasia-rahasia kecil Mm-mm. di dalam rumah tangga selama itu tujuannya atau niatnya memang untuk menjaga keutuhan atau keharmonisan, justru nggak apa-apa ya Mbak. Jadi nggak harus semua di-sharing. Oh ya, kalau gini, pernikahan itu dibangun atas trust, kepercayaan. Tidak ada kepercayaan, repot. Makanya di dalam rumah tangga itu tidak ada password di handphone. Kalau ada password berarti trust-nya hilang, mulai menghilang. Jadi memang, nah itu bukan mungkin maksudnya, bukannya itu, mungkin
Jangan sampaikan apa-apa yang membuat dia kesel. Nah, itu Iya. masuknya ke Membuat tidak situ. nyaman. Kalau untuk trust itu kita harus membangun pernikahan ini dengan trust itu. Apa sih kamu merahasiain apa? Enggak, maksudnya kalau Enggak. maksudnya aku Ya kan itu tadi menyampaikan. iya, nih, menyampaikan kira-kira perlu gue sesuatu. kasih tahu nggak ya bini Ya. gue ya? Nanti gue Iya, kasih tahu. nanti dia sedih, mewek. Itu benar, itu Nah, itu benar. nggak Tapi apa-apa bukan tuh, berbohong Mami. itu maksudnya. Jadi Iya. sesuatu ya Memilah ya Mbak ya. memfasilitasi mitra untuk tetap taat dia. Lebih ke situ ya, Mbak. Membantu. Fasilitas. Sebenarnya kan kita yang tahu aja gimana gitu karena pasangan Mm-mm. kita gitu, tapi kan kita tahan supaya dia bisa taat. Itu muli bagus dong. Allah pengennya gitu. Iya. Kayak aku nih, aku sebagai seorang individu, aku berbuat baik terhadap lingkungan, terhadap keluarga, terhadap orang tua, apapun itu ya, sikapnya ya, mau material maupun imaterial. Kan kalau aku hubungkan dengan kalimatnya Mbak barusan, ya nggak harus semuanya juga aku Enggak. sharing ke istriku berarti. Iya. Yang penting kan Allah Maha mengetahui apa yang aku Iya. lakukan. Yang penting sesuatu yang membuat dia sedih, kecewa, stop. Tentunya ini tidak ada hubungannya dengan ketidaktaatan yang kita lakukan ya. Nggak ada hubungan. Kalau kita nggak taat ya, Jadi itu intinya kalau ini kamarnya gitu, berbeda iya, kalau kontekstual. menginduksi si pasangan menjadi sedih, sebaiknya Jangan. tidak Tidak. diiniin. Gitu Tapi ya. karena Informasikan. ketaatan kita, bukan karena kegagalan kita dalam melakukan tugas-tugas ketaatan. Misalnya karena saya selingkuh jadi nggak ngasih tahu. Kalau nggak aku di sih konteks waktu itu, COVID tuh, gitu. waktu aku COVID, saturasiku tuh sempat 75. Aku nggak ngomong sama Adit. 75. Mbak ini aja udah 75. Akurasi ada 75. Iya, 75 Mbak. Terus aku 7,5 kali. kan di 95 harusnya. Oh, saturasi oksigen. Iya. Saturasi oksigen. 75. Emang udah sesek. Hmm. Karena dia waktu itu COVID kan kita serumah berdua. Saya nggak mau ngomong karena saya Takut, tahu bahwa kalau saya ngomong dia akan panik. Panik. Jadi ya alhamdulillah aku punya ability untuk latihan nafas sendiri apa. Begitu udah tapi aku bilang ke teman-teman yang dekat ini aku agak sesek. Akhirnya mereka ngirimin oksigen yang kecil-kecil itu. Ini paling tidak. Tapi aku nggak ngomong sama dia. Saking sayangnya tuh Adit sampai panik ya kalau Takut dia panik dan takut dia malah jadi drop juga. Jadi Atik pikir ini kayaknya Atik masih bisa gitu. Begitu sembuh baru Atik ngomong, iya kemarin sebenarnya sempet begini. Ya Atik sih paling mungkin yang dari Mbak Inka ngomong itu yang baru Atik jalanin. Aku nggak tahu itu benar atau tidak, cuman ya itu aja. Iya benar ya. Contohnya. Contoh-contoh Gampang ya. itu. Nah jadi mau memasuki pernikahan bukan hanya melulu tentang rezeki, tetapi tahu nggak pernikahan tuh kamu menghadapi mana? Karena episode pernikahan adalah episode yang harus kita lalui dalam hidup kita yang berbeda sekali. Contohnya 21 tahun tapi ternyata malah ngerasa belum apa-apa. Belum ya, apa-apa. Belum lah, masih jauh lah. Ya, ya terima kasih ya Adi. Aku yang terima kasih Adi. banyak. Sama-sama. Gitu, Banyak alhamdulillah. dapat Ya soulmate, masukan. semoga wawasan yang kita bagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa memilih juga sudut pandang mana sih gitu. Apakah benar alasan aku untuk menunda pernikahan ini karena hanya masalah perekonomian atau emang benar aku yang seperti tadi Mbak Inka bilang karena memang secara mental aku belum siap ke semuanya. Jangan lupa untuk di subscribe, share, like dan komen channel Masalah Emang Ada ini sehingga juga kita bisa dapat berbagi wawasan lebih luas lagi ke soulmate-soulmate lain di luar sana. Dan juga jangan lupa teman-teman yang mau kasih komentar atau juga mau bertanya, berbagi cerita, boleh tulis di kolom komen. Nanti Mbak Inka akan coba Turn on memecahkan notification, masalah. jangan lupa Iya, lonceng. loncengnya di Turn on notification. Yes, dan juga turn on notification. Oh iya, Podcast iya apa? bener gitu ya. Mereka juga berdua punya podcast, podcast. ya. Namanya Seru apa? banget Namanya juga. Apa? Aditya Podcast bareng Jelantik. Namanya Apotik. 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 Jangan lupa Oke. juga di subscribe. Terima kasih banyak. Terima Thank kasih you, banyak. thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya Soulmate.